Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yahendra MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah penelitian kualitatif, beserta dengan Bapak Jody Hardika. Perkenalkan, saya Linaria Morakana dengan NIM 2300482. Uh, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Analisis Kendala Pemanfaatan Fitur Interaktif pada Learning Management System Smile UNP dalam pembelajaran daring oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang. Baik, kita mulai dari latar belakang masalah terlebih dahulu. Nah, kita semua pasti tentu merasakan bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran daring atau online learning. Nah, dalam ekosistem pembelajaran daring tersebut, Learning Management System atau biasa kita sebut dengan LMS telah menjadi infrastruktur utama yang tidak bisa dipisahkan. Nah, LMS adalah platform digital yang memungkinkan pengelolaan materi, interaksi, evaluasi, dan juga monitoring proses belajar mengajar secara terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, di Universitas Negeri Padang sendiri, mereka telah mengembangkan platform LMS milik sendiri yang dikenal dengan sebutan Smile UNP atau singkatan dari Student and Mobile Interactive Learning Environment. Nah, platform ini dilengkapi dengan berbagai fitur interaktif seperti forum diskusi, kuis daring, assignment submission, hingga video konferensi terintegrasi. Nah, berdasarkan secara teoritis, nah fitur-fitur ini pasti sangat potensial untuk mendukung pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan juga bermakna. Namun inilah yang menjadi permasalahan inti. Nah, uh, dari pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswa Universitas Negeri Padang, saya mendapati kesenjangan yang cukup mencolok antara kesediaan fitur dan juga tingkat pemanfaatannya. Nah, mahasiswa cenderung hanya menggunakan fungsi-fungsi dasar sekedar mengunduh materi atau mengumpulkan tugas. Nah, sementara fitur-fitur interaktif yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif justru sangat jarang dimanfaatkan. Nah, hal ini sejalan dengan temuan dari Firman dan Rahayu pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya pengalaman belajar daring mahasiswa. Nah, lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada 3 faktor yang diduga dapat menjadi penyebabnya. Yang pertama itu adalah faktor teknis, seperti ketidakstabilan jaringan internet, antarmuka yang kurang ramah pengguna, serta juga gangguan pada server. Nah, lalu yang kedua adalah faktor pedagogis. Minimnya integrasi fitur interaktif dalam desain instruksional yang disusun oleh dosen, sehingga mahasiswa tidak merasa ada dorongan untuk menggunakannya. Lalu yang ketiga ada faktor personal. Rendahnya literasi digital dari mahasiswa, kurangnya motivasi intrinsik, serta adanya kesenjangan dalam kepemilikan perangkat. Ini termasuk pada faktor personal. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, kajian yang secara spesifik berfokus pada konteks Smile UNP dan juga karakteristik mahasiswa UNP itu masih sangat terbatas. Nah, inilah yang menjadi landasan kuat mengapa penelitian ini perlu dilakukan, yaitu untuk mengisi kekosongan tersebut dan juga memberikan gambaran faktual sebagai dasar perbaikan. Nah, lalu masuk ke identifikasi dan fokus masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, saya berhasil mengidentifikasi 7 masalah utama yang saling berkaitan. Nah, yang pertama itu adalah rendahnya tingkat pemanfaatan fitur interaktif Smile UNP secara keseluruhan. Yang kedua, adanya berbagai kendala teknis yang menghambat penggunaan platform. Nah, yang ketiga, adanya kurangnya literasi digital di kalangan mahasiswa. Yang keempat, rendahnya motivasi mahasiswa untuk berinteraksi melalui Smile UNP. Yang kelima, kurangnya integrasi fitur interaktif dalam desain pembelajaran oleh dosen. Yang keenam, keterbatasan aksesibilitas dan juga adanya kesenjangan kepemilikan perangkat. Dan yang terakhir, belum tersedianya kajian khusus yang komprehensif mengenai kendala pemanfaatan fitur interaktif pada Smile UNP. Nah, namun mengingat keterbatasan waktu dan juga sumber daya dari penelitian, serta agar kajian ini dapat dihasilkan benar-benar dalam dan juga bermakna,
maka penelitian ini perlu berfokus pada 3 dimensi utama. Yang pertama itu adalah dimensi kendala teknis. Nah, di mana mencakup semua hambatan dari sisi infrastruktur dan juga sistem, mulai dari jaringan internet, spesifikasi perangkat, gangguan server, hingga kompleksitas antarmuka platform. Lalu yang kedua adalah dimensi kendala pedagogis, di mana berkaitan dengan bagaimana fitur interaktif diintegrasikan atau tujuan yang tidak diintegrasikan. Nah, dan juga dalam desain dan pelaksanaannya perkuliahan oleh dosen. Lalu yang ketiga adalah kendala personal. Nah, bersumber pada dalam diri mahasiswa itu sendiri, meliputi tingkat literasi digital, motivasi belajar, persepsi terhadap manfaat fitur, serta sikap dan juga kebiasaan belajar daring yang terbentuk. Nah, lalu ada pun rumusan dan juga tujuan permasalahan, tujuan penelitian. Nah, dari berdasarkan fokus masalah yang telah saya paparkan tadi, nah ada penelitian ini pun memiliki 4 permasalahan utama. Yang pertama, apa saja kendala teknis dalam mengakses dan juga menggunakan fitur interaktif Smile WNP? Lalu bagaimana kendala pedagogis mempengaruhi pemanfaatan fitur interaktif Smile WNP? Dan apa saja kendala personal yang menghambat pemanfaatan fitur interaktif Smile WNP? Serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Lalu ada pun tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, yang pada tujuan umum, proposal ini bertujuan untuk menganalisis dan juga mendeskripsikan kendala mahasiswa UNP dalam memanfaatkan fitur interaktif Smile WNP. Lalu yang untuk tujuan khusus, yang pertama adalah mengidentifikasi kendala teknis seperti jaringan, perangkat, server, dan juga UI. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kendala pedagogis yang terdiri dari integrasi, panduan, dan juga relevansi. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala personal seperti literasi digital, motivasi, dan juga persepsi. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi solusi yang konstruktif dan juga aplikatif. Lalu selanjutnya adalah kajian pustaka. Nah, penelitian ini dibangun atas 4 pilar landasan teori utama. Yang pertama adalah teori tentang Learning Management System yang merujuk pada LMS tahun 2009. LMS didefinisikan sebagai sistem berbasis web yang dirancang untuk membangun proses untuk membantu proses pengelolaan, penyampaian, dokumentasi, pelacakan, dan juga evaluasi kegiatan pembelajaran secara integrasi. Nah, dalam konteks ini, Smile WNP berperan sebagai pusat aktivitas pembelajaran yang berhubungan dengan dosen, mahasiswa, materi, dan juga evaluasi dalam satu sistem terpadu. Lalu, pilar kedua adalah teori tentang fitur interaktif. Nah, Anderson pada tahun 2008 menyatakan bahwa interaktivitas merupakan elemen kunci dalam pembelajaran daring yang memungkinkan terjadinya konstruksi pengetahuan secara aktif. Nah, lebih lanjut, Garrison, Anderson, dan juga Archer pada tahun 2000 menjelaskan bahwa interaktivitas membangun 3 kehadiran penting, yaitu social presence, cognitive presence, dan juga teaching presence. Nah, lalu ada pun teori ketiga tentang pembelajaran daring. Nah, saya merujuk dari Moore yang mengemukakan bahwa keberhasilan pembelajaran daring dipengaruhi oleh kualitas 3 jenis interaksi, yakni learner content interaction, learner instruction interaction, dan juga learner interaction. Nah, ketiga jenis ini harus berjalan secara seimbang agar pembelajaran benar-benar efektif. Lalu ada teori terakhir tentang kendala pemanfaatan teknologi dan juga literasi digital. Nah, Hugh dan juga Brass pada tahun 2007 mengelompokkan kendala menjadi tiga, yakni teknis, pedagogis, dan juga personal. Nah, sementara Eng pada tahun 2012 mendefinisikan literasi digital dan juga dalam 3 dimensi, yakni technical literasi, kognitif literasi, serta sosial emotion literasi. Nah, sebagai kerangka teori penerimaan teknologi, penelitian ini juga menggunakan TAM dan juga UTAUT yang membantu menjelaskan mengapa seseorang menerima atau justru hendak ataupun menolak penggunaan teknologi tertentu.
Lalu selanjutnya masuk ke kerangka berpikir penelitian. Alurnya itu dimulai dari landasan eh, dari atas terlebih dahulu, yakni secara ideal pembelajaran daring yang dilaksanakan melalui Smile UNP seharusnya memanfaatkan fitur-fitur interaktif yang telah disediakan. Nah, pemanfaatan fitur ini kemudian diharapkan mampu meningkatkan student engagement atau keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, namun dalam realitanya harapan tersebut belum terwujud. Dan mengapa demikian? Karena ada 3 kelompok kendala yang bekerja secara bersamaan, yakni kendala teknis, pedagogis, dan juga personal tadi. Nah, dampak dari ketiga kendala ini memperkuat adalah rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran daring, yang pada akhirnya menurunkan kualitas dan juga efektivitas pembelajaran itu sendiri. Nah, disinilah muncul urgensi untuk melakukan analisis mendalam agar solusi yang dirumuskan benar-benar menyentuh akar permasalahan. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, saya memilih pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab akibat secara statistik, melainkan untuk memahami secara kaya melalui pendekatan kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Negeri Padang dan juga pada uh, semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Nah, berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan. Nah, untuk subjek penelitian, saya menggunakan teknik purposive sampling, pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan. Nah, mahasiswa aktif S1 UNP pernah misalnya mahasiswa aktif S1 UNP pernah menggunakan Smile UNP, pernah berinteraksi dengan fitur interaktifnya dan juga bersedia berbagi pengalaman secara terbuka. Nah, adapun untuk pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik yang saling melengkapi, yakni teknik wawancara mendalam, observasi non-partisipasif, serta dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dan juga keabsahan data. Nah, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, saya menggunakan model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan juga Saldana pada tahun 2014 yang terdiri dari 3 tahapan yang berjalan secara interaktif dan juga berkesinambungan. Nah, tahap pertama adalah reduksi data. Pada tahap ini, saya akan memilih memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan juga mengelompokkan data dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan. Lalu pada tahap kedua adalah penyajian data. Nah, setelah data direduksi, saya akan menyajikan dalam bentuk uraian deskriptif atau naratif yang sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan juga menemukan proses penarikan kesimpulan. Lalu yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Nah, kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal masih bersifat sementara dan terbuka untuk direvisi apabila ditemukan data baru yang lebih kuat. Nah, verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali keseluruhan data secara menyeluruh. Nah, agar data yang dihasilkan dapat dipercaya secara ilmiah, saya menerapkan 4 kriteria trustworthiness, starworthiness. Yang pertama adalah kredibilitas, yang kedua transferabilitas, yang ketiga dependabilitas, dan yang terakhir adalah konfirmabilitas. Terakhir adalah simpulan dan juga manfaat. Nah, jadi kesimpulan dari hasil proposal yang telah saya paparkan tadi, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah di bidang teknologi pendidikan, memperkuat penerapan
kerangka teori TAM dan UTAUD dalam konteks Milo UNP, serta menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa. Nah, lalu secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi 4 pihak, yakni bagi Universitas Negeri Padang, bagi dosen, bagi pengembang Milo UNP, serta bagi mahasiswa. Nah, pada akhirnya saya berharap penelitian yang saya rancang ini dapat menjadi langkah awal yang berarti menuju pembelajaran daring yang lebih berkualitas, lebih inklusif, dan juga lebih bermakna bagi keseluruhan mahasiswa Universitas Negeri Padang. Nah, dengan demikian presentasi ini dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya telah menyaksikan sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.